Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami juga ucapkan selamat datang pada Ibu Isuan beserta rombongan di tempat ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai di dalam sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Dan bersyukur pada saat ini boleh Tuhan kembalikan kita bersama-sama bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena besar kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita atas pemeliharaannya. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada kesempatan indah pada saat ini Engkau boleh satukan kami di tempat ini, boleh. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur dengan pujian penyembahan kami Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap hati dan pikiran kami. Akan percaya Engkau melayakkan setiap kami. Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan pada setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk saudara kami yang mungkin pada saat ini ada di perjalanan. Biarlah Tuhan menyertai, mempercepat langkah mereka di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah pada saat ini. Dari awal pertengahan dan akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila
bersyukur kepadamu ya terima kasih buat kebesaran-Mu ya terima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu pada setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau melawat setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam segenap hidupku bersamakan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hanya meriah buat Allah kita. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang ajaib, luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya, kami akan bersorak-sorak pujian syukur kami bagi nama Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan bersama-sama. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih setianya Tuhan pada kita, yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan pada Tuhan, untuk lebih sungguh kita menyembah mengagungkan namanya.
berkata, tiada kata yang bisa mengukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan,
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Masih kuat untuk bangkit berdiri. Amin. Mari kita sambut dengan pujian yang mengatakan kasih setiamu memang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu mau diberkati didoakan terlebih dahulu sebelum bersama-sama mereka mendengarkan. Kami silakan. Berdoa nak. Berdoa tangannya. Oke, berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berfirman, marilah bawa anak-anak datang kepadaku. Tuhan, kami para orang tua membawa anak-anak datang di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini yang menjadi generasi-generasi kerajaan surga Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pertumbuhannya, berkati pendidikannya Tuhan. Menjadi anak-anak yang sehat baik jasmani maupun rohani. Penuhi dengan kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati siapa namanya? Anak Puspita, Engkau senantiasa menjaganya, setiap langkah-langkahnya Engkau pimpin Tuhan. Juga Engkau memberkati anak Grace,
Engkau memberkati Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Engkau memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Engkau memberkati Kena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan lagi umur kepada Kenat. Dan Kenat akan tumbuh di dalam Tuhan secara luar biasa. Engkau juga memberkati anak JJ Tuhan, memberkati di setiap apa yang dikerjakan pasti berhasil. Juga memberkati anak Kensin Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, kecerdasan. Tuhan memberkati setiap langkahnya. Juga memberkati anak Jonathan Tuhan, Engkau selalu memberkati apa yang dibuatnya selalu berhasil, baik di dalam pendidikan maupun di dalam apapun. Juga Engkau memberkati anak Dep Tuhan, Engkau memberkati segala cita-citanya, biarlah cita-citanya hanya di dalam satu di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati anak Evan Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan yang luar biasa, tumbuh di dalam jasmani maupun rohani, sehat jasmani maupun rohani, terlebih dalam pendidikan. Apa yang dibuatnya Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa melimpah atas anak-anak kecil ini, sebab anak-anak ini yang akan memiliki kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat anak-anak kita yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu, yaitu Ibu Mary. Kami persilahkan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan buat kita semua. Mari. Silahkan. Iya. Salam, selamat pagi. Iya. Saya Bu Maria. Saya ini sakit apa dong? Atrofi otak. Atrofi otak. Di punya dokter sakit apa? Iya, atrofi otak. Jadi otak saya itu mengecil. Terus saya sudah, terima kasih. Saya setahun yang lalu enggak bisa jalan. Terus akhirnya sama dokter Pratiwi enggak, saya udah dirujuk ke dokter berapa dokter tulang, saraf, dalam, jantung, hampir semua. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi Tante Mary ini awal sakitnya 1 tahun yang lalu, kira-kira dia nggak ke gereja sama sekali. Disebabkan karena kakinya ini yang sebelah kanan ya Tante. Ya, sebelah kanan itu mengecil. Setiap hari mengecil tanpa sebab yang jelas. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Dan hasilnya pada saat di MRI adalah atrofi otak, di mana ada sebagian otak yang mengecil dan menyebabkan saraf tersebut
mengecil secara tidak langsung. Dan Tante Mary ini sempat nggak bisa jalan ya Tante ya. Jadi nggak ke gerejanya karena nggak bisa jalan. Terus menggunakan tongkat. Terus ada sakit jantung juga, pembengkakan jantung. Tapi puji Tuhan jantungnya sudah bagus sekarang, stabil. Dan foto rongsennya juga pembesarannya tidak terlalu yang berlebihan begitu, enggak. Pembesarannya normal, tapi di jantungnya ada beberapa sumbatan. Dan sudah di-ring 1 kali dan membaik. Terus untuk kakinya ini sudah di beberapa dokter di rumah sakit, mungkin 4 Tante ya. Jadi ada dokter saraf, dokter tulang, dokter jantung, kemudian satu lagi penyakit dalam. Ini sudah nggak bisa dibetulkan, jadi sudah nggak bisa apa-apa memang, dan tidak ada obatnya. Nah ini yang unik, tidak ada obatnya. Tapi kemudian singkat cerita, Tante Mary ini saya kasih tahu, Tante coba kita terapi, memang kayaknya nggak masuk akal, tapi kita coba dulu. Nah kemudian kita berikan beberapa terapi, ada yang lewat infus dan lewat beberapa bagian tubuh lainnya sesuai dengan organ terdekatnya. Kemudian Tante Mary ini tiba-tiba ototnya ini membesar. Nah, udah normal. Kemudian tongkatnya ini dibuang sama Tante Mary. Awal mula ketemu saya pakai tongkat gak bisa jalan. Sekarang tongkatnya lupa kalau kemana-mana. Terus saya bilang ke Tante Mary, Tante kalau sudah bisa jalan, Tante sebaiknya ke gereja. Oh saya nggak ada yang jemput dok. Oh ya sudah saya jemput karena kita sejalan seperti itu. Dan menurut saya ini benar-benar mujizat karena atrofi otak itu tambah lama kan tambah mengkeret. Kalau secara manusia atau ilmu kedokteran biasanya itu pasiennya lumpuh, tidur, nggak bisa jalan kelanjutannya. Karena kalau otomatis kaki kanannya yang sudah lumpuh biasanya disertai dengan organ-organ yang lain, entah itu kaki kiri, tangan kanan, pokoknya beruntun lah. Sama kayak dengan orang stroke yang misalnya awalnya cuma tiduran terus nggak bisa jalan, lama-lama kan jadi kembang bayan gitu loh. Seperti itu. Dan saya kira Tante Mary ini menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya. Ya, saya terima kasih sama Dokter Pratiwi, melalui tangan Dokter Pratiwi Tuhan menyembuhkan saya. Bila Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Iya, iya, amin Tante. Tuhan Yesus ya, bukan saya. Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan Tante. Ya, saya sendiri sebenarnya lihat, waduh ini kayaknya nggak bisa. Tapi saya nggak pernah ngomong nggak bisa. Tante tak coba dulu ya, gitu. Tapi untuk keluarga mungkin saya kasih tahu kalau sulit, biar keluarganya juga nggak heran kalau misalnya belum sembuh. Tapi ternyata Tante Mary ini mengalami mujizat. Jadi ototnya ini sekarang kalau dilihat itu hampir sama dengan kaki sebelahnya. Dulu ototnya itu cuma sebesar tangannya Tante Mary yang sebelah kanan. Terus tinggal tulang. Ditambah lagi tempurungnya itu goyang semua, olinya habis. Tempurung ini goyang. Iya, terus bunyi kletek-kletek ya Tante. Iya. Awalnya saya jatuh terlentang di situ. Ada air, enggak tahu. Akhirnya saya kepleset jatuh terlentang. Tapi kira-kira 6 tahun yang lalu. Di MRI sini enggak ada penyakitnya. Di EMG memang ada pelemahan otot. Dicari sama dokter kok enggak ketemu. Akhirnya sampai ini tulang ini ke dokter tulang, ke profesor saya. Akhirnya di MRI kepala ketahuan kalau atrofi karena benturan. Jadi mengecil. Sekian, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Nama Tuhan ya.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus luar biasa ya. Kasihan yang luar biasa yang berikan kekuatan buat kita. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kembali mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, dialah Allah penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, Yesus, kasih menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita pujikan pujian sekali lagi untuk bangkit berdiri. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kami Ibu Suwani sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau sampai pada hari ini kami boleh tetap setia ada di hadapan Tuhan, kami percaya ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kami lebih memilih satu hari di pelataran Allah daripada di tempat lain, ini pun karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak. Kawal kami dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengerti kebenaran Tuhan, agar kami tidak tersesat. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini.
Kami bersyukur kalau ibadah ini boleh ada di tempat ini saat ini ya Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Beracaralah Roh Kudus. Berbicara buat masing-masing kami. Urapi setiap yang hadir. Urapi hamba-Mu. Biar hanya isi hati Tuhan yang hamba sampaikan. Roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk membungkam Injil. Saat ini dengan bersehati kami ikat dan patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ibadah ini bukan hanya ibadah biasa, tapi kembali kami berjumpa dengan Kristus yang akan memberi kekuatan baru, semangat baru, dan mengobarkan kuasa-Mu di dalam setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk hambanya melayani di tempat ini. Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Wah, saya sudah lama sekali nggak melihat, sekarang jelas Pak Rudi saya lihat kembali, puji Tuhan. Sehat-sehat Pak Rudi. Ya, semuanya baik-baik, sehat-sehat karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Bahkan ada mujizat yang tadi disaksikan oleh Ibu Mary. Wah, luar biasa. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Juga saya kalau diberi kesehatan dan kekuatan, setelah berapa tahun saya tidak pernah hadir di sini. Karena saya terjebak pandemi dan tidak bisa pulang. 3 tahun lebih, 4 tahun mungkin. Tapi bersyukur, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari-hari ini kita masih sebentar lagi merayakan kebangkitan Kristus. Dan kita tahu bahwa kematian Kristus semua adalah pengorbanannya buat kita semua. Oleh darahnya, oleh nyawanya, kita bukan hanya ditebus dosa-dosa kita, tapi kembali oleh kuasa darah Kristus. Dia kembali membuka kesempatan, peluang untuk kita semua bisa berelasi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan tema di bumi seperti di sorga. Itulah salah satu juga dari tujuan Kristus lahir di dunia, Kristus mati buat kita, supaya terbuka persekutuan kembali dengan kami bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Satu ayat dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kiranya kami menjadi kenyang dengan amin. Luar biasa bukan? Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Bukankah kita semua Tuhan panggil dan Tuhan pilih diam di pelatarannya, di bait-Nya yang kudus? Amin. Amin. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil. Ini bicara tentang kasih karunia. Bapak Ibu bayangkan kalau kita mendapat undangan
dari Bapak Presiden untuk diundang ke istananya. Wah, bukankah ini suatu kebanggaan buat kita? Siapa kita rakyat jelata dipanggil, diundang ke istana? Gimana respon Bapak Ibu kalau dapat undangan ke istana? Diremehkan? Dibiarkan lewat? Wah, tentunya ini satu kesempatan luar biasa. Tentu kita nggak akan melewatkan undangan ke istana ini. Benar ya Bapak Ibu? Nah, apalagi kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan semesta alam yang memberi nafas kehidupan kepada kita, yang menciptakan kita. Paulus berkata, janganlah membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Amin. Wah, ini luar biasa. Benar-benar satu kehormatan buat kita. Kalau Tuhan mau memanggil kita dan memilih kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan mau kita berurusan dengan Allah. Tuhan memanggil kita supaya kita memiliki pengalaman nyata dengan Tuhan. Untuk kita memiliki dinamika hidup bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu nyata. God is real. Dia Allah yang hidup. Dan inilah inti kekristenan. Christianity is not religion, but a relation. Jadi kekristenan itu bukan agama, tapi relasi dengan Tuhan. Jadi persekutuan dengan Allah. Supaya kita ini mengerti kehendak Allah. Kita dipilih, kita dipanggil, sehingga pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan supaya kita, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Siapa mau menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Allah? Tentunya kita semua mau. Apa yang baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Yang pertama, kita tentunya mengerti apa yang dikehendaki Allah. Yang pertama, Tuhan itu rindu untuk mengeluarkan konsep duniawi di dalam kita. Kita percaya bahwa Allah itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih ingat bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk dibawa ke tanah perjanjian yang sesungguhnya jarak dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya beberapa minggu. Tapi 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Apa alasannya sampai 40 tahun? Karena begitu sulitnya Tuhan mau mengeluarkan konsep Mesir dari bangsa Israel. Dan sampai pada hari ini pun firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 juga dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena bila seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi karena itu Tuhan sama dari dulu mau mengeluarkan konsep duniawi dari sudah berpuluh-puluh tahun di belakang kita terpatron, terpola duniawi.
Benar-benar kita ini terpola duniawi. Dan Bapak Ibu tahu, kami di Australia, suami saya aktif di Full Gospel. Full Gospel itu persekutuan pengusaha Kristen. Persekutuan Full Gospel men, Full Gospel businessman. Jadi persekutuan dari pengusaha Kristen di sana. Dan kami ibu-ibu ini, istri-istrinya aktif di dalam Love Kristen, Ladies Fellowship. Dan setiap bulan kami ada pertemuan untuk Love, biasanya di tempat kami. Saya mengundang ibu-ibu di tempat saya untuk bersekutu seperti persekutuan doa. Setiap kali diundang kan harus mendaftar, kalau di sana harus mendaftar di sana. Yang datang itu sedikit. Tapi kalau undangan untuk piknik misalnya, wah, yang daftar melebihi kapasitas Bapak Ibu. Sampai kendaraannya nggak cukup. Tapi kalau diundang untuk persekutuan doa, untuk sama-sama komsel gitu, walot, benar-benar alot. Jadi inilah memang begitulah ya kita itu ya. Banyak dari kita yang seperti itu. Kalau persekutuan doa banyak berdalih, mendengarkan firman Tuhan banyak berdalih. Saya kalau melayani di karismatik di sana, itu ada yang namanya petugas timekeeper. Tahu Bapak Ibu, timekeeper itu yang mengendalikan waktu. Jadi untuk duduknya biasanya di belakang karton begitu, bertuliskan angka. Jadi kalau sudah 20 menit kartonnya diangkat. 20 menit. Jadi peringatan ini buat yang bicara di mimbar. Sudah 20 menit. Jangan lama-lama maksudnya. Jangan lebih. Sudah 20 menit ini sudah peringatan pertama. Jadi maksimal 30 menit. Seperti itu. Jadi kalau kelebihan ngomongnya mulai gelisah. Mulai resah kan, kalau yang bawa firman kepanjangan lah. Suemen sih lah ngomong. Mulai gelisah. Belum lagi biasanya baru mulai renungan. Itu sudah kelihatan dari mimbar kan jelas sekali kelihatan. Itu sudah mulai satu apa Bapak Ibu? Langopan. Ini bukan di sini. Saya katakan yang di sana. Di Australia begitu Bapak Ibu. Nah, jadi satu kali saya pagi-pagi itu saya bangun tidur, saya doa kepada Tuhan, saya doa. Saya tanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kalau diundang piknik sampai melebihi kapasitas, tapi kalau untuk love ini kok berkembangnya tuh alot seret gitu loh rasanya. Dan jawaban Tuhan itu telak banget. Memang itulah habitat manusia. Jadi memang habitatnya itu duniawi. Karena itu Tuhan mau mengeluarkan konsep duniawi itu dari kita. Nah, apa alasannya? Kenapa sih kok banyak ya dari kita ini cuma berhenti sampai sekedar punya agama. Dan saya juga prihatin mendapat video yang mengatakan ini survei bahwa negara Indonesia adalah negara mabuk agama. Yang ketiga dari peringkat atas. Memprihatinkan sekali. Dan kita memang lihat kejahatan. Banyak kejahatan yang masuk di sosmed. Semuanya dilakukan oleh
orang Kristen. Banyak sekali. Kejahatan ini, korupsi, segala macam. Pelakunya berpredikat Kristen. Memprihatinkan bukan? Nah, Tuhan nggak mau kita ini hanya puas sebatas memiliki agama. Tuhan rupanya juga nggak mau. Kita ini cuma puas sekedar anggota sebuah gereja dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani secara rutin. Ini cuma rutinitas saja. Tuhan mau kita mengenal Dia. Tuhan mau kita berrelasi dalam persekutuan yang intim, yang benar-benar mengenal Tuhan. Bukan cuma puas sebatas punya agama, sudah aktif di gereja melakukan ini atau pelayanan apapun. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi? Sebab agama tidak pernah bisa merubah manusia. Amin. Agama juga tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Kristus. Yang mengubah kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu ada satu jawaban yang dikatakan oleh Paulus. Ternyata ini loh jawabnya. Kalau Tuhan itu mau mengeluarkan konsep duniawi dari dalam manusia. Kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Inilah jawabnya. Paulus menjelaskan kepada kita. Kalau orang itu isinya cuma duniawi, ya ini. Tidak bisa menerima yang dari Allah, juga tidak dapat memahaminya. Kita cuma bisa memahami hal-hal yang hal-hal yang cuma sementara. Karena itu Paulus juga mengatakan, karena itu kami lebih memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan hanyalah sementara. Kita jangkauannya lebih jauh. Kalau orang percaya Yesus, jangkauannya lebih jauh. Bukan hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan, berkat-berkat yang sementara. Karena semua itu akan kita tinggalkan. Amin. Jadi yang pertama, karena Allah rindu mengeluarkan konsep duniawi di dalam manusia. Untuk itulah Tuhan memilih kita untuk berada di pelataran Allah. Yang pertama itu, konsep dunia keluar dari kita. Lalu yang kedua, ayat Tuhan mengatakan Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita masih ingat sebelum kelahiran Kristus di dalam Lukas 2, malaikat Allah dan bala tentara sorgawi menyanyi, terpujilah Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia di bumi, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Yesus juga berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Beda Bapak Ibu, beda. Ada satu peristiwa di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-41 dan 42. Ini satu peristiwa pada waktu Yesus mau mengunjungi kota Yerusalem waktu itu. Dan apa yang dituliskan ayat ini? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya.
Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangisi kota Yerusalem karena mereka nggak punya damai sejahtera. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki damai sejahtera Kristus? Beberapa waktu yang silam, salah seorang teman kami sama-sama dalam persekutuan doa. Kota Malang ini setiap hari Sabtu kami kumpul persekutuan doa. Nah, salah seorang dari mereka, pasangan suami istri, mereka kesaksian. Mereka mengikuti seminar di Bali. Seminarnya mahal karena diadakannya di hotel bintang 5. Bayarnya mahal dan seminarnya selama 3 hari. Dia saksikan. Seminar apa itu? Dia katakan seminar tertawa. Mungkin saya pernah kesaksian di tempat ini. Seminar tertawa bayarnya mahal. Coba Bapak. Orang kalau mau tertawa itu kan spontan. Ada yang lucu ya langsung guyu ya kan. Ini diseminarkan. Yang mengajarkan seorang guru. Sudah bayarnya mahal. Lalu apa aktivitas selama 3 hari? Mereka dikumpulkan di satu ruangan, banyak pesertanya. Dilatih untuk tertawa, terbahak-bahak. Jadi ini kok ya lucu. Orang tertawa dilatih. Dan tertawanya bukan tertawa biasa, terbahak-bahak. Disuruh, ayo gali terus, tertawa, terbahak-bahak. Jadi satu ruangan itu tiap hari dilatih tertawa seperti itu. Coba. Ini bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Sudah persekutuan doa setiap Sabtu bersama-sama. Tapi inilah, damai sejahtera itu mana? Saya juga ingat waktu saya remaja dulu. Saya masih remaja, belum kenal Tuhan. Saya baca koran, kematian seorang penyanyi rock dari Amerika. Namanya Jimi Hendrix. Yang rambutnya keribu. Matinya karena overdosis. Nah, kemudian saya baca, ada salah seorang penggemar fansnya menulis di koran. Saya ingat karena setiap kali saya mengikuti tur show-nya Jimi Hendrix karena dia kan penggemarnya. Jadi saya tuh memperhatikan dia setiap kali kemana-mana tur ke kota-kota saya ikut, selalu saya lihat. Di tengah-tengah show-nya tuh selalu dia tuh berkata begini, barang siapa grup band The Beatles itu saya baca di koran itu ditulis besar-besar di halaman pertama. The Beatles pergi ke India untuk mencari damai. Kita perlu kemana saudara untuk cari damai?
Kita nggak perlu kemana-mana kan. Damai itu Tuhan taruh di hati kita. Benar? Ayo jemaat Tuhan, angkat suara. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeiku Gusti Yesus kang maringi. Siapa yang memberi? Tuhan Yesus. Kapan? Sejak kita menerima Dia sebagai penebus dan juru selamat pribadi. Nah, di mana kuncinya kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Coba kita buka Yesaya 32 ayat 17. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi ayat ini berkata, di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ada Yesus di dalam hidup kita, ialah ketenangan dan ketentraman untuk sesama, untuk selama-lamanya. Amin. Ini kuncinya. Sudahkah Yesus hidup di dalam kita? Sudahkah kebenarannya kita hidupi dengan menjadi pelaku firman? Situlah kita akan memperoleh damai sejahtera. Kita nggak perlu cari di hotel bintang bayar mahal. Ini Tuhan berikan dengan gratis. Secara gratis Tuhan berikan. Dan benar-benar apa yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Kebenaran firman. Karena ia akan dipuaskan. Dan damai sejahtera itu ada di dalam kita. Tapi kita sering dengar, RIP. Tahu ya Bapak Ibu ya, RIP. Rest in peace. Tahu RIP. RIP biasanya orang meninggal itu loh. Rest in peace. Jadi istirahat dalam kedamaian. Tapi yang Tuhan mau kita live in peace. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam kedamaian. Bukan nanti kalau sudah mati baru dibilang RIP. Rest in peace. Tapi Tuhan mau kita sejak di bumi ini. Dan ada ayat yang berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah itu kerajaan damai. Sebab rajanya adalah Raja Damai. Namanya penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai. Amin. Haleluya. Jadi kita nggak usah cari-cari damai kemana-mana. Damai itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi kuncinya yaitu di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Nah, yang ketiga,
Sudah berapa lama sih kita ikut Yesus? Kita sudah melewati banyak masa-masa yang lalu dalam mengikut Yesus. Kita tentunya sudah meninggalkan masa bayi rohani, ya kan? Masuk bayi terus, masuk minum susu terus, sudah meningkat ke anak-anak, sudah lewat. Sudah meningkat dewasa, sudah lewat. Apalagi yang sudah melayani. Kita adalah kawan sekerja Allah. Luar biasa bukan? Kawan sekerja Allah. Kewargaan kita di sorga. Ini luar biasa. Sebagai kawan sekerja Allah. Apa yang kita persiapkan? Sejak 2000 tahun yang lalu, Yesus mengajak kita untuk investasi kerajaan surga. Ingat, kumpulkan harta di surga. Di bumi ngengat dan karat merusak. Apa harta di surga itu? Sudahkah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk sangunya di kekekalan? Loh, kita semua akan pulang loh Bapak Ibu. Mungkin yang muda-muda berkata, aku sik suwe masih muda. Mungkin yang masih muda mengatakan begitu. Oh, sik suwe, masih umur 20-an, 30-an ya. Beberapa hari yang lalu keponakan saya itu cerita. Manajernya dia, satu hari waktu kerja, dia berkata, aku kok agak pusing ya, gak enak badan, aku mau istirahat sebentar. Oke, dipersilakan istirahat. Dan kok lama? Kok sampai berjam-jam gak keluar-keluar dari kamarnya? Diketoklah di kamarnya, tidak ada suara, didobraklah pintunya, sudah tidak bernafas. Dan usianya berapa? Saya tanya, usianya berapa? 30. Masih muda bukan? Apa enggak siap-siap yang muda-muda? Karena kita juga enggak tahu hari esok itu kapan datangnya. Kita enggak tahu, hari esok belum tentu datang. Firman Tuhan katakan, datangnya seperti pencuri. Kita enggak ada yang tahu. Satu lagi, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang pengusaha muda dari Kota Malang, pengusaha peternakan ayam, masih muda. Satu pagi seperti kebiasaannya, dia baca koran sambil minum kopi. Karyawannya datang laporan, Pak, ayamnya mati. Dia tanya, mati berapa? 5.000 Pak. Jeglek, dia ikut mati bareng PTE Bapak Ibu. Saking kagetnya, syok. Belum lama ini, waktu COVID, seorang pengusaha muda di Kota Malang, mungkin ada yang dengar, pengusaha muda batu bara, punya pesawat pribadi, kena COVID positif. Waktu itu masih COVID apa yang pertama itu Delta ya. Ya, COVID Delta ini. Dia dibawa dengan pesawat pribadinya langsung ke Jakarta. Terima kasih. Saya dari tadi diajak main ganti-ganti mic. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai kapan
kapan kita tidak mempersiapkan diri untuk kekekalan. Nah, Alkitab mencatat ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Masih ingat? Kenapa kok ditulis 5? Kok enggak 1? Ternyata untuk bijak itu ada kumpulannya, ada komunitasnya. Gadis bodoh juga 5. Ada komunitasnya. Ini bicara tentang pergaulan. Kita ini masuk dalam komunitas yang bagaimana? Kita evaluasi diri kita. Kita masuk dalam komunitas gadis bijak atau gadis bodoh. Gadis bijak mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Nah, kita ini sudah waktunya mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Gadis bijak langsung karena persiapannya mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Tapi gadis bodoh tertolak. Nah, Alkitab mencatat juga supaya kita ini hati-hati dengan pergaulan. Kita masuk dalam komunitas yang mana, itu pilihan kita. Alkitab mencatat, tidak berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pagi ini kita periksa diri kita. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan benar? Sudahkah kita investasi kerajaan sorga dengan mengumpulkan harta di sorga? Kiranya kita enggak kedodoran seperti gadis bodoh. Karena semua kita tentunya mau menuju ke sorga. Masih ingat yang pertama tadi, mengapa Tuhan memilih kita untuk diam di pelataran Allah, mengeluarkan Terima kasih buat Ibu Swan untuk firman-Nya yang sangat luar biasa buat kita. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita terus bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Amin. Biarlah firman menjadikan rima di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita sebelum perjamuan kudus ada sebuah keluarga yang ingin menyerahkan putranya. Kami mengundang Bapak Yona dan Ibu Teta untuk maju ke depan dan nanti akan dilanjut dengan perjamuan kudus. Kami undang Bapak Pendeta untuk memimpin acara ini.
Yona dan Ibu pada hari ini akan menyerahkan anak yang kedua, Enzo. Ya, Bapak Yona dan Ibu akan menyerahkan anak yang kedua yang diberi nama Enzo, Eseo, Reiga Wisaka Respati. Firman Tuhan berkata tentang keluarga, disebutkan di dalam Injil Markus 10 ayat 13. Ini berbicara tentang keluarga yang membawa anaknya kepada Yesus dan juga tentang keselamatan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Haleluya. April 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan memberkati anak-anak kecil, demikian juga Tuhan kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menjamah anak ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menyertai anak ini dalam pertumbuhannya baik secara jasmani dan rohani. Lindungi, bungkus dia dengan kuasa Tuhan. Sejak kecil sampai dia tumbuh besar. Dan berkati orang tuanya Tuhan yang diberi anugerah untuk mendidik dan memberkati anak ini. Sehingga anak ini menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dan orang tua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Berkati orang tuanya Tuhan dalam pemeliharaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke. Berkati ya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, setelah kami menerima firman-Mu Tuhan, kembali kami akan masuk lebih lagi Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab firman-Mu berkata setiap kali kami terima perjamuan suci,
terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengingat korban Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua untuk menyambutnya. Dengan kami makan dan terima darah Yesus, kami dipersatukan di dalam kuat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Lebih lagi, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kekasihku, tak ternilai korbanmu, tak terukur kasihmu. Ku sembah Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus kekasihku, tak ternilai korbanmu, tak terukur kasihmu. Ku sembah Kau selamanya. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan, sesudah itu kita terima makan bersama. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yes. Saudara percaya? Amin. Terima dengan iman. Kita makan bersama. Nama Tuhan Yesus. Dalam. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Saudara percaya? Mari kita terima dengan iman. Terima kasih. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Berikan penyembahanmu yang lebih dalam lagi. Haleluya. Terima berkat rohani, terima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali secara rohani kami dipersatukan di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan melindungi kami dari segala roh jahat di dunia ini Tuhan. Dan oleh darah Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa untuk seorang Bapak yang masuk rumah sakit, Pak Probo, hari ini Tuhan. Anak daripada Pak Sunardi. Tuhan kami doakan. Kiranya kuasa-Mu menjamannya Tuhan. Darah Yesus menghancurkan segala sakit penyakit. Dan kuasa kesembuhan mengalir di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya serukan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah-Mu siang hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu terus Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Amin. Karena firman-Mu lah adalah penolong dalam setiap kami melangkah. Kami juga bersyukur Tuhan dan berterima kasih kami sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Biarlah perjamuan ini boleh menguatkan setiap iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, besar atau kecil persembahan yang kami persembahkan, biarlah berguna untuk pelebaran kerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Haleluya, mari kembali kita bersyukur dan kita akhiri dengan doa. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus yang percaya serukan, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Win. Kami persilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom,